Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Geger Pacino. Episode ke-42. Pringgoloyo mencium gelagat tak wajar dari keberanian pasukan Cina. Pasukan Cina dan Gerobokan telah berhenti menyerang pasukan Pringgoloyo. Mereka kemudian membuat markas. Raden Martopuro memerintahkan agar mengambil jenazah Tumenggung Wiroguna. Setelah dikafani lalu segera dimakamkan dengan iringan lantunan sholawat. Cik Etik berkata kepada Raden Martopuro, "Bagaimana kalau si Aryo Pringgoloyo saya serang sekalian? Kalau Anda setuju, nanti malam akan saya ringkus." Raden Martopuro berkata, "Tidak perlu repot-repot kalau hanya mengusir si Pringgoloyo. Nanti saya cari akal agar dia lari sendiri. Tidak harus manusia, cukup kodok ngorekku yang akan mengusirnya. Para pecatan mantri Panumping, kalian carilah pohon yang besar dan tinggi. Buatlah bali-bali di atasnya. Gamelan kodok ngorek naikkan ke bali-bali itu. Nanti malam gamelan itu tahbuhlah agar terdengar sampai di markas Pringgoloyo. Pasti dia akan minggat mendengar kodok ngorekku. Dia kira aku sendiri yang maju perang." Para pasukan kemudian mengerjakan siasat Raden Martopuro. Mereka menemukan pohon asem yang tinggi, lalu diberi balai-balai. Gamelan kodok ngorek dinaikkan dan ditabuh di waktu malam. Letak pohon asem itu tidak jauh dari markas Aryo Pringgoloyo. Semula Raden Pringgoloyo memang akan meloloskan diri dari benteng di tengah malam. Namun ketika mendengar bunyi kodok ngorek, seketika Pringgoloyo gugup. Dia mengira musuh sudah datang sebelum dirinya bersiap pergi. Dengan tergesa-gesa Aryo Pringgoloyo melompat ke atas kuda dan lari ngacir. Para prajurit berlarian pontang-panting mengejar tuannya. Semua punggawa tidak ada yang tertinggal. Mereka lari menyusul Pringgoloyo. Ada seorang mantan mantri Panumping bernama Ki Kartodipo. Asalnya dari desa Andong. Ki Kartodipo mengingatkan Aryo Pringgoloyo bahwa meriam pinjaman sang raja masih tertinggal di dalam markas Bijak. Kalau besok ditanya sang raja tentang meriam itu, bagaimana akan menjawab? Paduka bisa kena marah kalau meriam itu sampai hilang. Perang belum sampai lecet kulit, kok meriam sudah hilang, kata Kartodipo mengingatkan. Aryo Pringgoloyo mendengus. "Benar, kalau begitu kau ambil sana." Ki Kartodipo menyembah dan segera berbalik kembali ke benteng Bijak bersama para tukang pikul. Sesampai di benteng, Kartodipo menemukan benteng dalam keadaan sepi. Tak ada seorang pun tampak di situ. Bunyi kodok ngorek masih terdengar, tetapi terdengar agak jauh. Meriam segera diambil. Lama-lama Kartodipo tahu bahwa bunyi kodok ngorek berasal dari sebuah pohon asem. Kartodipo tertawa geli. Namun dia segera berlalu membawa meriam. Meriam sudah dibawa ke markas di Kampak. Raden Aryo Pringgoloyo sangat suka melihat karya Ki Kartodipo. Akibat keberaniannya itu, Kartodipo mendapat kepercayaan dari Raden Aryo Pringgoloyo. Ketika pagi tiba, Raden Martopuro dan Cik Macan berangkat dari pondokan menuju markas Bijak. Markas Bijak sudah dikuasai sepenuhnya oleh pasukan Raden Martopuro. Sementara itu di Layapan, Ki Patih Notokusumo sudah bergerak meninggalkan markas. Ki Patih kemudian menduduki Talogoji. Pasukan garis depan yang semula di Talogoji sudah bergerak maju sampai di Toyono. Pada saat itu pasukan dari pesisir barat sudah tiba di bawah pimpinan Adipati Jayaningrat dan Raden Suroloyo. Pasukan pesisir barat sudah ditempatkan ke pondokan mereka. Raden Jayaningrat dan Raden Suraloyo
bergabung bersama Ki Patih Notokusumo. Yang ditunjuk sebagai pimpinan pasukan garis depan adalah Ronggo Kaliwungu dan Ngabei Kendal. Yang ditunjuk memimpin pasukan dari negeri Kartosuro adalah Ki Sutowijoyo, Ngabei Wirodigdo, dan Ngabei Reksoprojo. Sementara itu di markas Bicak, setelah Arya Pringgoloyo pergi, Raden Martopuro kembali ke Demak. Negeri Grobogan hanya dijaga para mantri dan pasukan Cina sejumlah 30 orang. Raden Martopuro sudah sampai di markas Gubuk dan menghadap Sang Prabu Kuning. Di hadapan Sang Prabu telah hadir Adipati Pati, Kapitan Sapanjang, dan Kapitan Singseh. Mereka sangat gembira mendengar Martopuro berhasil mengusir pasukan Arya Pringgoloyo dan menewaskan 2 punggawa Kartosuro, Singoranu dan Wiroguna. Para punggawa Prabu Kuning kemudian merayakan kemenangan dengan makan bersama dan bersuka-suka. Tidak berapa lama datang utusan Ngabei Pingbulung yang berada di garis depan. Utusan mengabarkan bahwa pasukan Patih Notokusumo sudah bergerak sampai di Toyana. Yang memimpin pasukan garis depan adalah Ki Ronggo Kaliwungu dan Ki Ronggo Kendal. Di belakang mereka Ki Sutowijoyo memimpin pasukan dari Kartosuro yang jumlahnya tak terhitung. Adapun Ki Patih sekarang berada di Rogoji. Adipati Pati, Raden Martopuro, Kapitan Singseh, dan Kapitan Sapanjang kemudian membicarakan siasat yang akan mereka terapkan. Berkata Raden Martopuro, "Kalau setuju, saya akan memukul dulu pasukan musuh di Toyono. Barangkali akan mendapat kemenangan karena para punggawa Pajang sedang tenggelam pada perbuatan sesat, seperti yang terjadi di Tremolo kemarin. Barisan depan patah dan di belakang tak jelas pekerjaannya. Raden Arya Pringgoloyo, Panglima Perang Kartosuro, lari terbirit-birit tanpa berperang. Semua punggawa Prabu Kuning sepakat dengan usulan Raden Martopuro. Kapitan Sapanjang dan Kapitan Singseh segera diundang untuk segera bersiap. Setelah siap, pasukan Raden Martopuro berangkat dari markas Gubuk. Yang berjaga di markas hanya beberapa prajurit Cina dan pasukan Adipati Pati. Perjalanan pasukan Raden Martopuro dipercepat sehingga tak berapa lama sudah sampai di timur Toyono. Pukul 2 malam mereka berhenti untuk menata barisan. Pukul 4 pagi buta, pasukan Martopuro mulai menyerang benteng musuh. Prajurit Cina memasang kolom toko. Gong beri ditabuh untuk memberi tanda perang dimulai. Kapitan Singseh memimpin pasukan sambil bersorak-sorak. Orang-orang di dalam benteng kaget dan dengan tergesa-gesa menyiapkan diri. Tak lama kemudian pasukan Cina sudah menerjang benteng. 3 punggawa Kartosuro, Ngabei Sutowijoyo, Ngabei Reksoprojo, dan Ngabei Wirodigdo naik ke pelataran benteng dan membidik pasukan Cina. Banyak prajurit Cina tewas terkena tembakan. Raden Martopuro berseru agar pasukannya terus maju. Pertahanan benteng sangat tangguh. Mereka terus menembak dari pelataran. Sejak perang dimulai pukul 4 pagi sampai menjelang siang, benteng belum berhasil ditaklukkan. Pasukan Kartosuro sengaja tetap berada di dalam benteng dan tak mau keluar. Mereka berharap pasukan Cina kelelahan dan mundur. Namun pasukan Cina tak jua mundur. Sampai pukul 12 perang baru berhenti untuk istirahat dan makan siang. Setelah matahari tergelincir, pasukan Cina kembali menyerang benteng. Dari segala penjuru benteng telah dikepung. Raden Martopuro dan Kapitan Singseh memimpin dari belakang. Pasukan Cina mengamuk seperti raksasa lapar. Mereka tak berhenti oleh tembakan senapan prajurit Kartosuro. Prajurit Cina melempar petasan yang sudah disulut ke dalam benteng. Seketika api menyala-nyala di dalam benteng. Pasukan Kartosuro geger.
Banyak dari mereka sibuk memadamkan api sehingga pertahanan mereka kendur. Pasukan Cina mengambil kesempatan dengan memaksimalkan serangan. Akhirnya benteng pasukan Kartosuro berhasil dijebol. Suasana di dalam benteng kacau balau. Ki Ronggo Kaliwungu hendak menahan serangan pasukan Cina. Para prajurit Cina mengeroyok Ki Ronggo hingga tewas. Kepalanya lalu dipenggal. Ngabei Sutowijoyo, Ngabei Wirodikto, dan Ngabei Reksoprojo bergabung. Pasukan mereka banyak yang tewas. Mereka sepakat untuk lari. Namun pasukan Cina terus mengepung dan memojokkan mereka. Ketika pasukan Cina sibuk menjarah, ketiga punggawa berhasil meloloskan diri. Ketiganya lalu mengungsi ke benteng Ki Patih. Sampai di markas Ki Patih, ketiga punggawa sudah berliputan lumpur, tak berwujud manusia lagi. Ketiga punggawa lalu menghadap Ki Patih. Para punggawa di markas Trogoji merasa miris melihatnya. Mereka melaporkan kekalahan mereka. Juga gugurnya Ki Ronggo Kaliwungu. Markas di Toyono sudah diduduki musuh, Siparidan dan Singseh. Ki Patih berkata, "Sudah, jangan diperpanjang. Sudah lazim orang berperang menang atau kalah. Jangan bersedih hati. Berapa milikmu yang hilang? Nanti aku ganti. Sekarang kalian bergabunglah dengan si Jumblo." Ketika punggawa mohon diri, sesampai di pondokan mereka diberi uang dan pakaian. Hati mereka sudah tenang. Sementara itu Raden Pringgoloyo sudah mengirim surat untuk memberitahu sang raja bahwa dirinya kalah perang. 2 punggawa telah tewas, Singoranu dan Wiroguno. Surat sudah dibawa ke Kartosuro dan diaturkan kepada sang raja. Semua yang terjadi sudah diceritakan. Musuh mereka sekarang kuat dan tangguh, Simangon Oneng dan Martopuro. Dalam laporannya, Aryo Pringgoloyo menulis, Siparidan mengirim surat kepada hamba, memberitahu bahwa dia hanya menjalankan perintah untuk mendirikan negara baru. Mereka katakan hanya sekadar menjalankan perintah dari seseorang yang hamba takut mengatakan. Maka hamba mundur karena sangat khawatir. Sekarang yang seperti teman ternyata bukan teman. Musuh ternyata bukan musuh. Hamba sangat takut karena ada yang secara lahir teman tetapi batin memusuhi. Sang raja sangat heran membaca surat Pringgoloyo. Bangkit amarah sang raja. Wajahnya memerah seperti berbasuh darah. Sang raja kemudian memanggil Tumenggung Wirojoyo. Yang dipanggil pun segera menghadap. Berkata sang raja, "Wirojoyo, si Pringgoloyo mengirim surat perihal musuh yang sekarang penuh rahasia. Sekarang sudah terbongkar bahwa ada yang punya akal-akalan dari sesama teman. Si Garendi menjadi raja ada yang membekini. Karena itu si Pringgoloyo mundur ke Kampak. Yang mereka duga sebagai dalangnya adalah mereka yang berbaris di layapan. Sepertinya si Panglima makan tuan. Sekarang engkau segera berangkatlah ke barisan Kampak. Engkau bertemulah sendiri dengan Pringgoloyo. Berhati-hatilah." Wirojoyo menyembah dan segera keluar dari istana. Sesampai di luar, segera bergegas berangkat ke Kampak. Sesampai di Kampak, Wirojoyo menemui Raden Aryo Pringgoloyo. Sudah dipastikan kabar yang beredar. Ki Wirojoyo geleng-geleng kepala. Wirojoyo kemudian menanyakan meriam pinjaman sang raja, apakah masih ada. Dijawab oleh Pringgoloyo bahwa meriam masih dia bawa. Setelah mendapat informasi yang sahih, Tumenggung Wirojoyo mohon diri dari markas Kampak.